Dua, tiga. Ya, maju, maju, maju dua ya. Ya, ya, maju dua. Karena ini kan bidang Pancasila ya, jadi hukumannya adalah penyampaian waktu daerah. Ya, ini kalian kan sudah kelas 11 ya. Sudah kelas 11 walaupun ini kita dapat jam siang, tapi harus tetap semangat ya, semangat belajar. Kemarin kita sudah belajar apa terakhir? Kemarin. Terkaitan sila-sila Pancasila dan nama Pancasila gitu ya. Nah, kita sudah mengirim asesmen biometrik ke Amelia. Nah, minta tolong dikirim ke grup ya.
digunakan. Kenapa ideologi terbuka? Kenapa Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat dinamis? Karena digunakan untuk menghadapi tantangan modern saat ini, tantangan perubahan sosial gitu kan. Sosial ekonomi di Indonesia dibandingkan yang terdahulu atau di masa yang akan datang pasti ada perbedaannya gitu kan. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka ini digunakan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan di Indonesia. Pancasila ini digunakan sebagai sumber hukum. Jadi kalau ingin membuat hukum atau membuat undang-undang harus berdasarkan Pancasila gitu kan. Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia itu kan ini ya berangkat dari budaya Indonesia. Misalnya di budaya sopan santun. Sini kan pasti diajarkan lah ya budaya sopan santun. Di sekolah misalkan kan ada senyum, sapa, salam, kalau guru atau ketemu karyawan-karyawati biasa masuk sekarang gitu kan disapa, bapak, sama ibu kantin juga gak apa-apa kok. Kalau ketemu yang lebih tua misalkan ada bapak kantin gitu membuka Indonesia banget, saling menyapa, ramah tamah, budaya Indonesia. Ini ada 3 kelompok yang saya sebutkan namanya nanti kelompok 1 abdi, yang kelompok 1 di tengah.
teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai LKPD yang barusan kami kerjakan. Di sini ada sebuah kasus. Yang pertama, seorang remaja bernama Andi mengalami dampak negatif dari media sosial. Andi aktif di berbagai platform media sosial, di mana dia sering melihat berita palsu dan komentar kebencian yang mengarah pada konflik antar kelompok di komunitasnya. Selain itu, Andi juga menjadi korban cyberbullying oleh beberapa teman sekelasnya yang memengaruhi kesehatan mental dan emosionalnya. Fenomena ini menyebabkan Andi dan teman-temannya mengalami polarisasi, di mana mereka cenderung hanya berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan serupa dan mengabaikan orang-orang yang berbeda pandangan. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam hubungan sosial dan mengurangi rasa persatuan di kalangan mereka. Lalu di sini ada beberapa soal. Yang pertama, peserta didik mengidentifikasi kasus yang telah disediakan. Yang kedua, peserta didik menganalisis kasus yang telah disediakan. Dan yang ketiga, peserta didik menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila seperti toleransi dan persatuan dapat diterapkan untuk memitigasi dampak negatif dari media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh konkret bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam perilaku online Andi dan teman-temannya. Jawabannya, penerapan di media sosial menghargai perbedaan. Contohnya, Andi dan teman-temannya harus belajar untuk menghargai pandangan dan keyakinan orang lain meskipun berbeda. Terus menghindari penyebaran luas. Contohnya, Andi dan teman-temannya harus berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial. Contoh komentar positif. Contoh, Andi aktif memberikan komentar yang positif dan membangun pada postingan teman-temannya meskipun dia tidak setuju pada pendapat mereka. Verifikasi fakta. Contoh, sebelum membagikan artikel atau berita, Andi melakukan verifikasi dengan membaca sumber asli atau menggunakan situs pengecek fakta. Sekian dari kami, terima kasih. Itu penerapan Pancasila di media sosial. Jadi kalau di media sosial itu ada etikanya. Jadi kalau mungkin ada hal-hal buruk atau negatif yang terpendam dalam diri kalian, sebaiknya tidak perlu di post di media sosial. Ya sudah cukup tahu saja. Dan kalau mau post di mau komentar di media sosial, lebih bijaknya menggunakan kalimat-kalimat yang baik, positif dan membangun. Ini jadinya kita sudah belajar apa hari ini? Pancasila. Nah, kalau dalam Pancasila ini kan tadi ini ya sebagai ideologi negara. Kalau di kasus Andi tadi cyberbullying, berarti itu tekanan apa? Kenapa? Hukuman, hukuman. Karena apa? Tidak sesuai dengan ideologi kita Pancasila. Kalau tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, berarti kan dia melanggar hukum yang ada di Indonesia. Karena semua hukum yang ada di Indonesia itu berdasarkan ideologi Pancasila, ideologi kita Pancasila. Kemudian berarti itu juga tidak sesuai dengan budaya kita, budaya kita. Kan sekarang ini banyak yang terkenalnya Indonesia, warga negaranya kalau di sosmed itu bicaranya kasar-kasar. Nah, kalian nanti jangan sampai